Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rani Komalasari Harahap, Prodi PGSD kelas 2D dengan NPM 20140183. Baiklah, saya di sini akan membacakan makalah yang berjudul Makalah Metode Media dan Pemanfaatan Sumber Belajar IPS. Kata pengantar, daftar isi, tujuan. Bab 2, pembahasan. A. Pengertian metode, media, dan sumber belajar. 1. Metode. Metode mengajar adalah kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada anak didiknya. Dalam memilih metode, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Tujuan pembelajaran. B. Kemampuan guru terhadap materi dan metode yang akan dipilih. C. Kemampuan peserta dan belajar saat belajar. D. Sesuai atau kondisi belajar. E. Fasilitas yang dimiliki atau media dan sumber belajar. F. Fasilitas yang dimiliki. G. Evaluasi yang dimiliki. Namun, ada beberapa metode yang memiliki keunggulan dan kelemahan, di antaranya A. Metode ceramah. Ceramah adalah pidato yang disampaikan oleh seorang pembicara di depan kelompok pengunjung atau dalam hal peserta didik. Keunggulan dari metode ini bila peserta didiknya berjumlah banyak dan baik juga untuk menjelaskan materi yang banyak, namun dengan waktu yang terbatas. Kelemahan dan metode ini apabila guru kurang menguasai bahan atau materi serta alat peraga yang terbatas, dan kurang baik apabila seorang guru tidak pandai berbicara. B. Metode diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah percakapan yang direncanakan atau dipersiapkan di antara 3 atau lebih topik tertentu dengan seorang pemimpin. Keunggulan dari metode ini ialah pendengar atau peserta didik dapat ikut serta mengumumkan pendapatnya. Hal ini akan memperluas pandangan dari masing-masing kelompok. C. Panel. Panel adalah pembicaraan yang sudah direncanakan di depan pengunjung tentang sebuah topik. Pada diskusi panel diperlukan 3 penulis atau lebih dan seorang pemimpin diskusi atau moderator bagi para peserta, dan mendorong memberikan analisis. Dalam diskusi panel diperlukan pandangan yang berbeda-beda. Kelemahan dari metode ini ialah mudah tersesat ke dalam masalah lain. Selain itu, tidak semua peserta dapat mengambil bagian dalam pembicaraan, apalagi jika panelis terlalu banyak bicara. D. Studi kasus. Studi kasus adalah sekumpulan situasi masalah, termasuk detail-detail yang memungkinkan kelompok menganalisis masalah itu. Keunggulan dan metode ini ialah dapat disajikan secara tertulis, lisan, difilmkan, direkam, atau diceritakan. Selain itu, dapat digunakan sebelum diskusi dimulai. Yaitu metode brainstorming. Metode brainstorming adalah semacam cara pemecahan masalah, di mana anggota mengusulkan dengan cepat semua memungkinkan pemecahan yang terpikirkan. Tidak ada kritik, evaluasi,
atas pendapat. Pendapat tadi dilakukan kemudian. F. Diskusi formal. Diskusi formal adalah metode pemecahan masalah sistematis mencakup 1. Penyampaian permasalahan, 2. Pengumpulan data, 3. Pertimbangan pemecahan yang digunakan, 4. Memilih cara pemecahan yang terbaik. G. Metode tanya jawab. Metode ini dapat dipakai pada hal-hal berikut. 1. Menanyakan kembali pembelajaran atau materi yang diajarkan. 2. Menyelingi pembicaraan untuk mendapatkan kerjasama peserta didik. 3. Memimpin pengamatan dan pemikiran peserta didik. Keunggulannya adalah 1. Peserta didik lebih aktif karena tidak hanya mendengarkan. 2. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya sehingga guru mengetahui apa yang belum dimengerti oleh peserta didik. H. Metode kerja kelompok. Kerja kelompok dapat diartikan sebagai suatu kegiatan belajar mengajar yang membagi peserta didik dalam suatu kelas menjadi beberapa kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Metode kerja kelompok dapat digunakan untuk hal-hal berikut. 1. Mengatasi kekurangan alat dan sumber belajar. 2. Mengatasi perbedaan kemampuan belajar peserta didik. 3. Mengatasi adanya perbedaan minat belajar peserta didik. 4. Mengatasi tugas pekerjaan yang sangat banyak atau sangat luas. Kelebihannya adalah 1. Dapat menumpuk rasa kerjasama. 2. Tugas yang luas dapat diselesaikan dengan cepat. 3. Tumbuh persaingan yang sehat. Kekurangannya adalah 1. Adanya sifat-sifat seseorang yang ingin menonjol atau sebaliknya yang lebih merasa rendah dari diri dan selalu bergantung kepada orang lain. 2. Orang yang kurang cakap akan memberi kelancaran tugas atau didominasi oleh seseorang. 2. Media dapat diklarifikasikan menjadi 3 golongan sebagai berikut. A. Media visual merupakan media yang dapat dipandang. Media ini dapat dibagi menjadi 2 diantaranya. 1. Media visual yang tidak diproyeksikan adalah media yang tidak dapat dipantulkan pada layar. Hal itu dikarenakan bahan yang dapat tidak transparasi atau tidak tembus cahaya. Beberapa media yang termasuk jenis ini antara lain: 1. Gambar mati atau gambar diam. 2. Ilustrasi. 3. Kartikulatur. 4. Poster. 5. Bagan. 6. Diagram. 7. Grafik. 8. Peta. 2. Media visual yang diproyeksikan. Media ini dapat dipantulkan pada layar karena bahan yang dipakai tembus cahaya. C. Media audiovisual. Media ini selain dapat dilihat juga dapat didengar. Contohnya slide suara dan televisi. Slide suara merupakan media visual daripada suara. Orang sering menyebutkan bingkai. Televisi merupakan suatu media yang menampilkan gambar yang bergerak. 3. Sumber belajar. Sumber belajar adalah segala bentuk penyajian, bahan atau materi yang dapat dijadikan sumber untuk belajar. Contohnya buku-buku, majalah, surat kabar, dan peta. B. Merancang dan menerapkan penggunaan metode media sumber belajar IPS SD. Pengertian pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif adalah suatu pendekatan yang menekankan pada kecakapan intelektual. Aspek-aspek yang termasuk kognitif adalah pengetahuan, pemahaman,
penerapan analisis, sintesis, dan evaluasi. Salah satu metode pembelajaran yang berdasarkan pendekatan kognitif adalah latihan inquiry. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.